Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Koalisi Perubahan sudah bicarakan strategi pemenangan Anies Baswedan. Ya, bagaimana dengan kubu sebelah yang masih ribut sana sini begitu ya, masih rebutan copras capres, bahkan Pak Jokowi ya sibuk cawe-cawe masalah siapa capres siapa cawapresnya begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat koalisi perubahan, dia konsisten sekali begitu kan, membangun pemenangan, strategi pemenangan, terus kemudian konsisten begitu kan ya, dibandingkan dengan koalisi besar, KIB, KKIR, terus kemudian PDIP. Sana sini masih menyodorkan di situ begitu ya. Bisa saja prediksi saya itu bubar begitu. Jadi ini menarik sekali begitu, walaupun Anies Baswedan dibully habis-habisan oleh netizen begitu kan di kolom komentar, tetapi menunjukkan bahwa Anies Baswedan semakin kuat begitu. Nah, inilah yang kemudian para cebong dan buzzer kemudian nimbrung di sini begitu kan ya, mengkritik habis-habisan di situ. Tapi nyatanya nyatanya dengan kritikan itu ternyata ya, karena koalisi perubahan itu konsisten begitu. Ini sangat menarik begitu kan. Semakin ya solid, semakin banyak bulian-bulian yang kemudian karena junjungannya mungkin tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024, akhirnya nimbrung begitu kan ya. Seperti ini komentar-komentar. Ini komentar-komentar netizen ya, koalisi perubahan sudah bicarakan strategi pemenangan Anies. Wah, luar biasa begitu ya. Ini banyak komentar-komentar para buzzer dan cebong yang sudah nimbrung di sini, luar biasa begitu ya. Saya sebagai rakyat melihat koalisi perubahan ini seperti lelucon saja. Visi misi belum jelas, bahkan bisa dibilang tidak jelas. Bicara perubahan apa yang mau dirubah tidak jelas. Anies kampanye sana sini tidak ada bicara soal perubahan, apa yang bakal dibuat. Sibuk selfie dan wara-wiri saja. Inilah komentar-komentar pertama dari cebong begitu kan ya. Pada hakikatnya dia tidak tahu apa yang sebenarnya visi dan misi di koalisi perubahan begitu. Karena apa? Karena atas rasa kebencian itulah yang kemudian menunjukkan bahwa seolah-olah ya apa yang mau dirubah begitu kan. Bukankah bangsa kita mau dirubah atau apa begitu ya. Jadi artinya inilah yang tidak paham begitu kan. Orang yang tahu terkait dengan politik bahkan berbeda begitu, dan bahkan di bawahnya ini. Mereka bisa tukar kotak suara di tengah jalan, mereka bisa atur suara di TPS ya, mereka bisa membatalkan suara di Bawaslu, mereka sudah persiapkan merubah hasil suara. Apa yang bisa tim lakukan ya? Anies siap perubahan, rubah nama jalan. Wah, ini ada pro dan kontra begitu ya. Calon-calon menterinya itu ya, strateginya paling jual ayat dan mayat. Itulah yang tidak tahu terkait dengan sejarah politik identitas begitu ya. Ya wajar aja lah nimbrung di sini begitu kan ya, karena pada hakikatnya mau tidak mau orang-orang yang mengkritik seperti ini ternyata ya di balik ini ya ada kesulitan besar begitu ya. Ya ini yang dibicarakan strategi untuk memenangkan Anies, tapi konsep perubahan yang digadangkan ya tidak pernah diutarakan di muka umum ya. Kata siapa begitu? Coba amati ya, coba telusuri dan coba kita amati setiap ada perubahan di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya ya bangsa kita harus ada perubahan. Masa rezim seperti ini begitu kan? Rezim seperti ini ya Anda boleh tertawa begitu kan? Ya suatu saat nanti akan punya dampak luar biasa kepada diri Anda begitu. Ya seperti inilah yang terlalu naif ya bagi kita ya, bagi bangsa kita. Koruptor disambut luar biasa begitu, bak pahlawan di situ begitu, tapi tahu-taunya ya yang namanya koruptor kok masih dikasih panggung. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Jadi artinya netizen-netizen seperti ini yang kemudian tidak tahu begitu kan ya, hanya ikut-ikutan narasi-narasi yang dibangun oleh para buzzer, yang kemudian apa yang terjadi ya hanya ikut-ikutan seperti ini begitu kan ya. Apanya mau dirubah, perubahan apa loh, kok konsepnya seperti itu begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ya pada hakikatnya ya karena memang otaknya para buzzer dan cebong adalah otak dungo begitu. Ya pada akhirnya ya seperti itu begitu kan. Ya buntu dalam hal ini begitu. Ini boro-boro bicara strategi pemenangan. Lah, ini kan sulit koalisi perubahan begitu kan ya. Sudah saatnya berbicara strategi perubahan
strategi politik begitu kan ya. Deklarasi koalisi aja belum pernah diterlaksana. Lah ini ngapain dari kemarin begitulah. Inilah yang kemudian ya hanya kuar-kuar seperti itu tidak tahu terkait dengan apa yang terjadi di koalisi perubahan begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, koalisi perubahan sudah bicarakan strategi pemenangan Anies. Wah, ini dikutip dari Republika, luar biasa begitu ya. Ini Republika ya Jakarta, koordinator juru bicara Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ya terus bergerak untuk menghadapi pemilihan presiden Pilpres di 2024. Bahkan koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu sudah membahas strategi pemenangan untuk bakal calon Presiden Capres Anies Rashid Baswedan. Wah, bagaimana dengan kubu sebelah begitu kan ya? Masih cakar-cakaran di sini begitu kan? Masih menyodorkan capres-capres di situ begitu kan ya? Akhirnya cawapresnya saling rebutan, capresnya harus dari A, C, B, dan C, C begitu ya. Padahal itu sudah di-endorse keinginan Pak Jokowi bahwa di situ harus ada nama Ganjar begitu. Tapi pada hakikatnya ya inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya kita tahu mana yang solid dan mana yang tidak begitu ya. Jelas itu sudah masuk ke ranah ya strategi pemenangan. Bicara konsep ide, gagasan, dan tadi masalah teritori ya, masalah demografi dan berbagai strategi yang diperlakukan untuk bisa melangkah maju untuk mencapai kemenangan di 2024, ujar Harzaki di kantor DPP Partai Demokrat. Bahkan koalisi perubahan sudah memiliki kesamaan pandangan dalam menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia, serta Demokrat juga mengapresiasi Partai Nasdem dan PKS yang terus mendukung pihaknya melawan Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Inilah yang terjadi sekarang, kenapa ya Partai Demokrat dijegal di situ begitu kan? Ya bisa saja ya melalui Muldoko bisa Anies Baswedan dijegal di situ begitu. Ya artinya inilah yang kemudian kenapa ya ini adalah partai yang kemudian mau diambil alih begitu kan ya. Dia bukan kadernya, dia tidak pernah punya KTA lalu kemudian mengambil partai orang begitu kan ya. Orang mengatakan wah ini begal begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya dia kan menurut saya pribadi tidak konsisten walaupun dia mengajukan apapun. Ini negara hukum begitu kan. Sesuai dengan konstitusi yang diputuskan begitu. Kok tiba-tiba mau ngambil partai begitu? Di mana? Kalau ingin secara sehat ya, kita bersaing secara sehat begitu. Buatlah partai baru di situ begitu. Ngapain masih merampok partai orang kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan kita tahu ketika memutuskan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan pasti akan banyak tantangan, gangguan pada saat ya upaya melakukan yang disebut sebagai klaim gagal, ujar Harzaki. Bahkan apapun keputusan terkait calon wakil presiden cawapres dari koalisi perubahan ada di tangan Anies Baswedan. Namun ia melihat dari segi elektabilitas ya lebih tepatnya jika Anies berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan ia mengacu pada hasil survei dari survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Dari survei tersebut simulasi Anies AHY lebih tinggi elektabilitasnya ketimbang dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Bahkan elektabilitas pada saat itu Anies AHY dengan Anies Khofifah itu lebih tinggi Anies ya AHY secara elektabilitas. Kemudian yang kedua apalagi tapi yang menjadi kelebihan dari Mas AHY itu yang secara SMRC kami cermati, yang kedua adalah bahwa Mas AHY punya mesin politik untuk Partai Demokrat yang bisa digerakkan, ujar Harzaki. Inilah yang kemudian kekuatan Partai Demokrat di situ begitu kan. Ya berbeda dengan Khofifah yang kemudian dia lebih condong kepada warga Nahdliyin. Tapi perlu diingat warga Nahdliyin itu bisa ya memilih Anies Baswedan ya dengan catatan tokoh-tokoh itu menjadi wakil Anies Baswedan seperti Mbak Yeni, Khofifah dan sebagainya begitu kan. Partai Demokrat ya saya kira dalam mesin politiknya sangat menarik, tapi di satu sisi ya dengan carut marut yang sekarang ya yang begitu pro begitu kan terkait dengan Anas Urbaningrum dan sebagainya, itu harus punya kalkulasi politik di situ begitu kan. Kita harus memikirkan itu begitu ya. Pada setidaknya kita tahu bahwa apa yang terjadi selama ini begitu ya.
Ini. Di samping itu, Partai Demokrat juga memiliki basis massa pendukung yang besar di Jawa Timur. Hal tersebut terbukti saat Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilihan presiden di 2024-2009. Bahkan kalau tidak bicara mengenai ya battleground ya atau battleground, itu bukan hanya di Jawa Timur. Battleground itu di Indonesia, kalau bisa bantu suara Jawa Timur, tapi tidak bisa bantu di daerah lain buat apa, ujar Harzaki. Nah, ini akan mesti dihitung benar ya. Kalau bicara mengenai Jawa Timur, dari SMC itu juga menyampaikan bahwa kalau Demokrat Mas Ahy itu ada kelebihannya. Sambungnya, ya kita tahu bahwa survei-survei seperti ini jangan terlalu percaya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya survei itu akan bisa berubah di situ, tidak permanen begitu kan ya, stagnan di situ begitu. Jadi artinya selama ini oke lah kita ada berpedoman dalam survei, tapi perlu diingat bahwa di tatanan masyarakat Indonesia itu sangat membutuhkan yang namanya kenyataan begitu ya. Perlu diingat bahwa survei itu kan bersifat sementara sebenarnya, 1 bulan dibicarakan tapi tahu-taunya 2 bulan sudah ganti lagi begitu. Itulah ketidakkonsistenan ya survei-survei seperti itu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi koalisi perubahan sampai hari ini solidnya luar biasa dibanding dengan koalisi yang lain yang kemudian masih cakar-cakaran sana sini, masih sodorkan ya cawe-cawe masalah copres-capres begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ya mencela-mencela lah istilahnya seperti itu begitu. Artinya selama ini kita tahu bahwa koalisi perubahan sangat top luar biasa. Walaupun ada bulian-bulian kepada Anies Baswedan, itu hal yang biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.